kain kapannya itu udah kotor tanah, Iya. melotot, matanya merah, Iya. wajahnya hitam merah, ngerenjang dulu dia. Ngerenjang dia guring saya. Baring ya, dibaring kayaknya baring dia baring. Cuman dan jejak di badan saya, cuman dia nekan gitu dia posisinya. Tapi dia ada anak, tapi dia nekan ya. Walaupun tidak sampai di badan tapi nekan ya. Saya tidak bisa berkata-kata apa. Nak teriak dah juga bisa. Akhirnya saya baca ayat kursi. Nah, ayat kursi. Kita tidak pernah tahu dunia itu memiliki dua sisi yang berbeda. Yang satu, sisi eksistensi. Yang satunya, sisi goib atau mistisme. Maka dari itu, waspadalah. Let's get it. Antum tuh Misteri ya? mungkin pernah diri alami gitu. Saya pernah saya bahas juga masalah kalau misteri kan, cerita tentang kerajaan goib segala macam. Kalau di Sambas khususnya kan itu ada kerajaan Palo ya, yang mana Palo. kaum penghuninya kaum Bunyan, dan mana itu sebenarnya unik. Karena kerajaan Palo itu unik karena yang saya baca ya, rajanya itu kan raja itu sebenarnya dari Sambas ya, Raja Sandi kan kalau tidak salah. Yang mana dia menikah dengan bangsa Bunyan, sebutan untuk Palo itu Bunyan, dan kemudian Raden Sandi itu menetap di situ. Dan banyak sih kasus-kasus yang orang alami, sama kayak kota Saranjana itu kan. Kota Saranjana itu unik juga. Di peta lama itu kan ada kan, di peta lama ada namanya kota Saranjana, tapi sekarang udah dihapus, nggak ada lagi kota Saranjana. Kalau kita pergi ke tempat kota Saranjana, yang sana yang ada hanya sebuah padang yang luas. Oh gitu. Nah, pernah kan artis Ari Lasso sama Tantri Kotak manggung di kota Saranjana. Dia menemukan banyak keanehan. Salah satunya ketika dia manggung, orang-orang yang di depan panggung itu rata-rata itu happy, gembira, mendengar alunan musik kan. Tapi yang di belakang itu terdiam, hanya terdiam. Yang seharusnya orang normal kan kalau mendengar musik itu kan pasti lah berjoget kan, joget. Tapi yang di belakang cuma diam aja, dengan ekspresi yang aneh lah pokoknya kan. Itu kan yang pertama. Kan yang kedua, ketika mereka ingin pulang, itu sama kasusnya itu Saranjana Tantri Kotak sama Ari Lasso itu. Ketika dia ingin pulang, di lapangan itu kan luas, penonton itu adalah sekitar ribuan kan. Tapi ketika mereka ingin pulang, baru ya turun dari panggung keluar lapangan. Seharusnya kalau kita berpikir secara logika kan, dengan pintu kecil, orang ribuan dalam lapangan yang ingin keluar itu kan pasti ngantri. Otomatis kan keluar palingan hanya 5 orang kan. Betul. Dan otomatis yang di luar lapangan itu pasti akan ramai. Tapi ketika dia keluar, di luar lapangan itu sepi. Jadi seolah-olah pakai pintu Doraemon mereka kalau pakai pintu Doraemon. Dimensi lah ya. Iya, itu Dimensi lain ini. dimensi lain. Dan memang kata penduduk di sana tempat memang sering terjadi keanehan seperti itu. Itulah kaum yang memang kita tidak kelihatan, tapi mereka memang ada. Di Ketapang juga ada Padang 12 itu. Padang 12. Bang Haji Romai Rama pernah manggung di Padang 12. Mengalami hal yang sama juga, dan bahkan ada satu peristiwa yang sempat gempa di Padang 12. Ada pesanan dari orang sekitar Padang 12 lah. Ada pesanan sebuah, kalau tidak salah teknologi, barang apa itu tidak tahu. Pokoknya teknologi yang canggih. Sebuah pesanan yang harganya itu bermiliaran rupiah. Bermiliaran harga barangnya. Sampailah kan kurirnya kan. Kurir mengatakan paket ke sana, dicarilah kenal nggak sama orang ini yang pesan tuh.
Dan orang setempat mengatakan tidak ada yang kenal sama orang tersebut. Dan itu masih menjadi misteri, itu siapa sebenarnya yang pesan. Apakah mungkin itu adalah orang-orang yang di luar dari alam kita? Mungkin itulah. Memang saya bahas itu di YouTube saya, tapi lagi-lagi ya dihapus. Iya. Itulah. Oke. Oh, baik. Menarik sebenarnya. Mungkin ikhlas. Dolo. Oke, saya akan menceritakan seorang kriminal yang sangat kejam. Dia tuh bernama Ed Gein. Ed Gein itu merupakan orang yang berasal dari Amerika. Oke. Ed Gein ini sebetulnya dididik akibat didikan orang tua yang terlalu posesif, yang kerap kali itu mengisolasi anak-anaknya. Bahkan di satu kejadian tuh Ed Gein dengan abangnya, dia punya abang bernama Henry. Dia tuh diizinkan hanya boleh keluar rumah untuk pergi sekolah aja. Habis itu mesti pulang. Dan satu kejadian tuh si Ed Gein tuh pernah ingin mencoba bersosialisasi dengan teman-temannya. Dan kedengaran hal tersebut diketahui oleh ibunya si Ed Gein nih. Seketika itu si Ed Gein tuh langsung dipukul habis-habisan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya itu selalu mendoktrin anak-anaknya. Orang tua si Ed Gein itu, khususnya ibunya itu seorang yang sangat religius, yang menganut paham Lutheran yang dibawa oleh Martin Luther pada abad ke-15. Martin Luther. Pencegahan. Nah, dia itu mendoktrin anaknya, menyisihkan waktunya itu di setiap sore hari, bercerita tentang imoralitas. Imoralitas itu sendiri berkaitan dengan penindasan, Yes. kejahatan minuman keras, Iya. pembunuhan, seksual. Dan yang paling parah itu, dia itu mendoktrin anak-anaknya bahwa wanita itu merupakan penjelmaan iblis atau alat iblis. Oleh sebab itulah Ed Gein itu dilarang berpacaran, apalagi menikah. Dan ibunya mengatakan hal tersebut terkecuali dirinya. Dialah satu-satunya wanita yang mulia menurut ibunya Ed Gein. Oleh sebab itulah dia menyuruh anak-anaknya itu mesti mengabdi betul sampai akhir hayatnya kepada ibunya gitu. Tuh, latar belakangnya. Dan kebetulan ayah si Ed Gein itu seorang pecandu minuman keras. Yang mana hal tersebut bertolak belakang dengan keyakinan yang dianut oleh ibunya. Dan kerap kali terjadi cekcok perkelahian tuh. Sehingga membuat gangguan psikis, menggentarkan psikis anak-anaknya. Hal tersebut lah yang melatar belakangi tindak kriminal yang dilakukan oleh si Ed Gein. Oke. Ini kita langsung ke masalah intinya. Masalah itu datang pertama kali ketika ayah si Ed Gein ini meninggal. Dan mau tidak mau ibunya si Ed Gein ini membolehkan anaknya membuka belenggu isolasi dan menyuruh anaknya untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dan sejak saat itulah Ed Gein dengan abangnya ini sendiri bekerja. Dan masalah lain terjadi ketika Henry, abangnya si Ed Gein ini, ingin menikahi seorang janda anak dua karena tidak mampu menahan hasrat biologisnya. Dia pun menikah tanpa diketahui oleh ibunya. Dan sejak saat itulah ibunya sangat marah pada abangnya ini. Karena menurut keyakinan Luther nih, hal tersebut itu tidak pantas. Dan oleh sebab itulah banyak filsuf-filsuf yang tidak menikah dengan doktrin seperti itulah. Dengan alasan menjadikan wanita itu penjelmaan iblis. Dia tidak menikah filsuf, khususnya seorang pria. Dan kembali ke kisah abang si Ed Gein ini, dia akhirnya memutuskan untuk menikah dan pindah dari rumah asalnya. Dan membiarkan ibunya dengan hanya dia berdua yang tinggal satu rumah, Ed Gein sama ibunya. Dan sejak saat itulah ibunya itu marah dengan abangnya ini dan bahkan tidak dianggap anak. Dan Ed Gein ini sebetulnya masih menjaga komunikasi atau kontak dengan abangnya nih, si Henry khususnya. Dia itu sering kayak main, berkunjung ke rumah abangnya kadang-kadang. Dan hal yang tidak mengenakan itu selalu terjadi. Itu datang dari istri abangnya si Henry ini. Istri abangnya si Henry ini terus memaki-maki kepercayaan yang dianut oleh ibunya. Apa sakit hati si Ed Gein nih dengan hal tersebut, ibunya satu-satunya kekasihnya. Marahlah, dia marah dan hanya memendam.
Dia meluapkan emosinya dalam bentuk kekerasan verbal. Dan di satu titik pada tahun 1944 tuh, si Edgen ini mengajak abangnya untuk membabat rawa-rawa. Habis itu dibakarlah semak belukar tersebut. Dan apa yang terjadi? Semak belukar tersebut, apinya itu membesar tanpa terkendali dan membuat mereka tuh panik. Habis itu lari entah kemana. Dan Edgen ini melapor langsung kepada pemadam kebakaran setempat dan dibantulah, dan singkatnya pemadam pun berhasil memadamkan api tersebut. Kejanggalan pun terjadi. Edgen mengatakan abangnya itu hilang. Lalu dilakukanlah pencarian itu dengan bekerja sama dengan kepolisian setempat, dicari, menyusuri hutan-hutan, menyusuri hutan sana, dan akhirnya ketemulah abangnya si Hendri. Dan apa yang terjadi itu? Abangnya si Hendri ini sudah tidak bernyawa dan dalam keadaan tertelungkup. Dan polisi mendiagnosa abang si Edgen ini sebetulnya sudah meninggal duluan katanya, karena terkena serangan jantung. Tidak ada, karena dibuktikan dengan tidak adanya luka bakar, lecet tuh. Dan fakta lain itu muncul ketika dilakukan penyidikan lebih lanjut tuh, ditemukan memar-memar di kepala si Hendri ini. Dan asumsi masyarakat apa? Yang membunuh itu adiknya katanya. Karena mustahil itu. Dan polisi menafikan hal tersebut. Kata polisi itu udah fair itu, ya, fair keputusan kami bahwa dia itu mati karena serangan jantung. Asumsi masyarakat itu ditepisnya. Dan sejak saat itulah tidak lagi dilakukan investigasi yang mendalam dan tidak lagi dilakukan otopsi yang dalam. Dan itu deh. Oke, singkatnya itu kejahatan Edgen ini mulai terungkap ketika Bernice Worden ini menghilang. Bernice Worden itu seorang penjaga tokoh perabot atau pernak-pernik. Itu dia menghilang. Dan setelah diperiksa, dan itu dibuktikan karena tokohnya si Bernice Worden ini tutup sepanjang hari, dan warga setempat tuh heran. Gara-gara apa tuh? Sebetulnya kan dia tuh sering membuka tokohnya. Dan setelah dimasuki oleh anaknya itu, dibukalah laci, ditemukanlah di nota itu ada bercak darah. Dan ditemukanlah orang yang berkunjung dan melakukan transaksi terakhir itu. Dan langsunglah si anak si Bernice Worden ini langsung mengadu kepada anak Bernice Worden melapor kepada kepolisian setempat, dan lalu diringkuslah kediaman Edgen itu. Terungkap lah ya. Terungkap faktanya. Dan setelah dibuka, betapa terkejutnya polisi menemukan Bernice Worden itu bergelantungan di langit-langit rumahnya tanpa kepala. Kepalanya itu disimpan di dalam kendi karena belum sempat mau dijadikan beberapa pernak-pernik. Dan apa yang setelah diringkus lebih dalam, kepolisian itu menemukan berbagai perabot rumah tangga Edgen itu terbuat dari apa lah kira-kira? Manusia. Kepala manusia. Terbuat dari organ tubuh manusia. Wah, ya. Seperti sendok, garpu, piring, gelas dari organ tubuh manusia, dari tengkorak. Psikopat kayaknya ya. Bisa, oke, dia memang psikopat orang. Psikopat. Dan lampunya aja terbuat dari kulit manusia yang dikuliti secara hati-hati, ditempel-tempelkan. Lampu ketika dinyalakan lampu langsung. Dan dari mana kata polisi kau dapatkan seperti itu? Banyaknya organ tubuh manusia. Ternyata dia tuh gali kuburan, ngambil jasad yang baru ditanam, digali. Dan dituduh polisi, kau tuh melakukan hubungan dia dengan mayat-mayatnya. Mana aku nak melakukan katanya, baunya bau busuk katanya. Kau tuh ditanya aja lah polisi, kamu melakukan untuk seorang ke berapa? Seorang aku, bulak kali kau kata polisi. Memang betul-betul seorang katanya. Itu dibuktikan lah, diajaklah polisi itu ke titik-titik makam, di sini katanya dia pernah bongkar tuh. Dan hal tersebut itu terjadi di latar belakangnya karena ibunya si Edgen ini meninggal dunia. Mungkin dia depresi, stres tuh mengalami hal tersebut, dan dia pun melakukan hal tersebut, mengaku dia pun melakukannya secara tidak sadar sebetulnya. Dan setelah dilakukan
akhirnya terungkaplah beberapa fakta yang lainnya tuh, seperti kematian si Mary Hogan yang hilang, habis itu beberapa orang lain yang hilang tuh. Ternyata pelakunya memang si Abgen tuh, menjadikan perabot rumah tangga. Dan bayangkan tuh Pak, dia hidup dengan tubuh manusia, menahan bau busuknya tuh. Kalau manusia normal kan tidak mungkin. Setelah dilakukan sidang, mau didakwa, hakim itu memutuskan bahwa dia itu mengalami skizofrenia, orang yang tidak waras, dan sehingga hanya direhab dan dihukum. Dan akhirnya dia meninggal di rehabilitasi. Dia meninggal di tempat dia direhab, dia menghabiskan sisa umurnya di situ. Itulah kisah si Abgen. Mungkin manusia salah satu manusia paling brutal. Di sisi lain kan ada Pablo Escobar, Escobar dari Indonesia namanya Ahmad Suraji, manusia-manusia psikopat. Makan manusia siapa namanya? Sumanto. Ya. Sudah. Itu cerita manusia brutal. Manusia brutal. Dari Bapak mungkin Pak, Kalau ada saya- cerita seram. banyak sih kejadian beberapa kali, bukan terjadi hanya satu kali sih, lebih dari 2 kali kejadian itu. Tapi yang lebih jelas itu pas waktu saya kuliah di Malang, semester 1 kalau tidak salah, itu semester 1 pas selesai ulangan, ujian maksudnya ujian, mau pulang ke kampung tuh kan. Iya. Satu kontrakan itu kan jumlahnya 24 orang kan ya. Yang udah pulang tuh sekitar kalau nggak salah 20-an, nggak salah ya, 20-an, kami sisa ada 4. Saya tinggal kan satu kamar, saya kan bertiga kan ya, bertiga, yang 2 udah pulang, kamar sebelah juga 2 udah pulang. Ternyata satu kamar tuh ternyata ada yang belum pulang, 1 orang. Saya tidak tahu dan pulang. Saya tidak tahu bahwa dia belum pulang. Gasaknya dia di kamar tidur. Si Dede namanya, Dede biar ke sungai. Ke sungai. Yang berdua di atas itu, kalau tidak salah ada berdua aja, sisa 2 yang tidak balik, dia masih belum. Karena kami jadwal kami balikan kalau tidak salah 2 hari setelah dia kayak setelah kawan-kawan berbalikan. Nah, ya. Jadi gitu. Kalau nggak salah lampu tahang saya tidur, lupa matikan lampu kayak. Saya kan suka nak bergelap tidur, bergelap. Tiba-tiba dibangun jam HP, jam 2 balasan ke jam 1 kayak terbangun ceritanya. Terbangun. Saya bangkit, hidup matikan lampu. Ikan ini matikan lampu. Berapa detik kemudian saya bangun lagi. Bahwa nak berapa detik majamkan mata atau memejamkan mata ya. Dibuka lagi ya. Hitungan detik ya. Tiba-tiba dah berdiri, bukan berdiri, maksudnya dah berguring. Menindih, dia menindih dengan matanya melotot ya. Kain kapannya itu dah kotor tanah, melotot, matanya merah, wajahnya hitam merah, ngerenjang dulu dia. Dia guringnya saya, baring ya, di baring kayaknya baring, cuman ada jejak di badan saya, cuman dia nekan, gitu dia posisinya, tapi dia nekan ya, walaupun tidak sampai di badan itu nekan ya. Saya tidak bisa berkata-kata apa, nak teriak tak juga bisa. Akhirnya saya baca ayat kursi. Ayat kursi. Ya pun udah di ujung ayat baru dia ngilang. Ngilang ya. Saya baca ayat kursi, akhirnya ada ayat terakhir. Pokoknya ayat terakhir lagi, langsung dia ngilang. Baru langsung saya beloros bahasa sampai Indonesianya itu adalah kayak mungkin langsung ke atas berlari. Woloh, ngapain kau ini biar kawan-kawan belum tidur sampai kata jam 1-an ya, belum tiduran. Tapi aku kena kacau juga gasang, kena kacau. Malam pertama ya, malam kedua ternyata kejadian lagi. Malam kedua ya aneh lagi. Malam kedua ya kalau tidak salah jam balas saya dan dia bakal tidur di bawah. Dengan kawan-kawan. Tidur di atas ming. Malam kedua belum balik ke saya. Esok mau balik ke kampung. Untuk malam kedua teh. Malam nak balik tuh. Malam kedua jam 12 malam tepatnya. Bukan saya seorang nengahnya, kawan-kawan juga nengahnya, kami berempat nengahnya. Pertama bau wangi di bawah ya, bawah dapur bau wangi aduk nasi goreng jam 12 malam, bayangkan. Dan berani mereka bahkan dan berani turun bau nasi goreng. Dan dia juga pada malam bisa pada malam iya juga tambahnya kucing pun di atas tambah berapa kucing di bawah lain. Mulut dan suah-suahnya kucingnya ramai di kontrakan kami. Dan suah-suahnya ramai kucing yang berjibunnya di atas pekok di bawah pekok. Tumben yang wangi lain di bawah, yang kantung-kantung jam 12 malam, bayangkan aja. Tapi berapa di atas semuanya gitu ya. Gasang pagi haring
saya bercerita dengan orang sekitar ini. Kebetulan di depan rumah kami atau kontrakan kami, kencong sikit-sikit dia jualan tuh. Jualan tiap pagi subuh kan dia bangun. Mbaknya saya, Mbak saya cerita, Mbak, saya itu udah agak malam kena kacau atau kena ganggu nih. Dia pun buka cerita dua, ternyata dia buka cerita, ternyata gitu Mas Solikin, saya sering sih katanya, karena saya kan bangun kan jam 3-an atau jam 2-an subuh kan nih, ngambil barang di pasar kan masa pagi deh. Saya sering melihat baju putih berjalan, tembus lewat pintu dia berjalan. Saya sering melihatnya. Karena kontakan yang kalian tempat itu kan udah 20 lebih tahun Bu. Lama tak digunakan Bagas Telkom kantor Telkom ya. Udah 20 lebih tahunnya dan pernah digunakan ya katanya. Ternyata Makin padan Allah. makin ngajar ya. Oh bukan lagi mungkin nyala padan lah nih bahasa ya. Padan dan patut lah, padan 20 tahun lebih tak digunakan ternyata. Dan ada kesaksian kawan juga. Karena dua kamar mandi kan, di kotaknya dua kamar mandi yang di bawah tangga saham ya. Kalau saya mandi HW-nya beda dengan kamar mandi sebelah. HW-nya mistis, kayaknya ada di dalamnya penunggu gitu. Karena 28 tahunnya. Dan di dalam kamar mandi iya pun enggak anak gitu, enggak anak iki. Walaupun lampu tahun-tahun suasananya beda gitu. Kayak kena diperhatikan ya sebab lain ya HW-nya agak saham ya. Mun kamar-kamar sebelah dalamnya aman, cuman di samping kamar mandi iya ada ruangan. Kata kawan saya suah metik pocong sih ya. Di samping kan ya memang luas dalam bagi aduh mungkin ya. Serius saya mau panjang ya. Pocong kata kawan saya. Saya lupa gak nanya kawan tuh saya pernah metik pocongnya. Di samping kamar mandi iya sih aman nih. Karena di dalamnya pun ada itu cuman di samping kamar saham. Nah, sedangkan yang di bawah tangga ini memang udah lain bisnisnya. Tapi kawan saya Dayak ya. Siapa namanya? Saya lupa namanya Dayak ya. Dia pemberanian ya. Yang kami ceritakan itu beda, enggak peduli dia kancing tukun aja deh. Mun kami tahu kan, belum singaluan lagi tanya. Mun dia enggak peduli. Ya. Pindah kontrakan dan tahan saya pindah. Ternyata pindah sampai 2 sang. Keteng. Maksud hati nak nyamankan dia dari hal-hal bisnis. Gasaan lebih parah lagi. Jadi kontakan si AG ya, ternyata kontaknya pun udah lama juga ada digunakan. Kontakannya memang dibagi 2 kesang, bagi 2 sang, dia berdapur ya. Kami sebenarnya kami tidur ya ke dapur ya. Itu di dapur bahasanya ini. Disakat. Kan ternyata di belakang kontakannya ada pohon bambu banyak. Pohon bambu ya. Mun kami ke atas tuh beda, hawanya beda kan, mistis ya. Ada biasa bunyi-bunyi. Ternyata di dalam rumah ya ada samping juga sang. Gimana di dalam rumah kan ditutup gitu ya, cuman ada sampingnya gitu. Bukan samping luar kan, tapi samping dalam. Samping dalam. Mungkin kita lihat memang lawe atas lain. Karena lama dan dipakai gitu. Mun malam bisa bunyi katuk-katuk. Macam bunyi bising. Gitu lah ada detik. Nah gitu ya. Cuman agak galap gitu. Bedek sama saya bedek di kamar soal. Bedek cuman pas kami berak habis salmi. Ayo kan nanti tutup ya. Dia buka agak mau ya. Ayo buat kami pating ngahit apa tikan gitu. Dengan samping untuk dibasuk ya. Dan mengalih dan menghanikannya ada HW-nya. Cuman pengalaman itu enggak suas sih, cuman bunyi-bunyi lah suara-suara. Nah, suara-suara. Ringan sedikit lah. Ringan sedikit lah. Cuman saya suah yang suah ceriteng min sinapuhan. Umur berapa tahun lupa saya. Masih ingat ya. Gimana? Rumah Nun. Nun kan dulu kan memang dipasang ancak di atas ya. Pasang ancak di atas jadi hantuan. Dinamisme kan dulu kan agama Islam kan belum kuat gila. Saya rumah saya dulu pun dulu. Iya. Tahun 90-an enggak salah. Jadi agama Islamnya belum kuat, belum ada Ustaz Somad segala macam, ada hidayat jadi belum. Contohnya sinapuhan. Saya tutup lawang. Dia maghrib lah salah kejadiannya maghrib. Saya nilik yang sahabat gausaknya nilik bukan kawan saya. Kawan sanu gausaknya kuntilanak. Niliknya lagi ya. Baju putih ya. Sendilikan asli. Bukan lagi sebut becak bukan lagi nilik dia. Nilik ya. Di ruang tengah rumah kami di ruang tengah ya. Tirai kan di tirai. Ayo. Saya kan ngelik tirai. Dia di balik tirai ya. Bergelantungan. Dia bergelantungan jajak kakinya aja, batu putih ya. Bergelantungan. Gitu enggak? Di tengah dia memang dia di tirai yang ruang tengahnya mau bergelantungan ya.
Kalau waktu kecil kita cuma umur-umur anu kan bisa meeting ya. Iya, bisa. Tapi saya masih ingat ya, kejadiannya masih ingat. Bukan mimpi, bukan memang nyata kejadian. Cuma saya tidak mau ngomongin orang tua. Sampai saat itu saya tidak mau butuh saya ngomong. Langsung saya pada di rumah ke bapak langsung. Ya kejadiannya. Kejadian terakhir besar. Pas lakak berak ceritanya. Tapi siang nih jam 10, jam 11 siang atau jam 10 pagi. Ceritanya masuk lakak berak, masuk ke sana nih nungging. Basah nggak dibergantungan tangga di ruang tangga gitu. Saya kan nungging ya. Mak saya guring di lah di ruang tangga ya. Ceritanya saya nungging lalu ada di ruang tangga ya. Dikacik apa ya? Ya kacik juga umur tahun 90-nya. Jadi saya nungging, dia tuh bergantungan, bukan bergantung sih, tidak nyajak kecil ya, mana di tirai ya, mana deh. Saya lihat dia memang nyatanya, bukan mimpi. Masih tempatnya. Memang tempat di tangga, soalnya ancak empas. Oh iya. Ancaknya ancak. Boleh makanan Di bawah tanah ya, ibu rumah itu nah dipasang juga, dipasang jenis sapi, obat-obat yang haram lah itu kan tidak tahu ya. Minggu itu kan itu pengaman rumahmu, jadi padahal gitu. Ternyata nambah masalah, tapi dah dibuang. Ancak dah dibuang. Karena kan Islam mulai berkembang bahwa itu haram, dinamisme lah tadinya, dinamisme dan animisme tadi ya, dibuang lah, ya. Kira-kira gaya lah, rasanya cerita lagi, rasanya ada nama cerita. Tapi tadi yang cerita bapak yang ancam ya. Ancak. Ancak kan namanya. Ancak. Iya, sama saya. Tapi saya dan suah ngalami hal mistis sih. Tapi saya suah kayak kacik, tapi bukan di kami yang masak. Jadi ceritanya ini di samping rumah ya kan. Dukun lah pasti kan. Dukun lah kan. Yang paham masalah gaib lah ya. Jadi dulu tidak salah ya masih kecil, masih belum sekolah. Dulu ya agak zaman-zamannya Pulau Rijau, tahu enggak? Pulau Rijau kan? Pulau Rijau kayak pencuri juga gitu loh. Zaman-zaman ya. Nah, jadi itu semakin dukun tuh kan punya piaraan lah. Punya piaraan. Nah, jadi untuk mengamankan rumah dalam gang tapi kan cuma ada 2 rumah ya. Dalam gang cuma ada 2 rumah. Tapi dia masang tuh tidak dipadahkannya gitu. Gimana letaknya? Gimana? Maksudnya dia kan nak ngamankan nak ngamankan rumah kami ya dengan rumah hang. Nak menjaga lah. Tapi dia masang piaraannya itu dan dipadahkan di kami. Paham. Jadi malamnya pas dia masang ya. Makanya saya lah kak makan. Oke, malamnya kak makan. Saya panggil dia kak makan kan, nonton TV. Tiba-tiba muncul dari pintu. Milik. Milik. Ingat waktu saya baju warna ungu, tapi bukan pocong, bukan tapi macam vampir. Jangan anak ya kan, vampir bukannya lah. Bajunya warna ungu putih. Berbaju deh. Berbaju. Jadi saya kan dia tengah ada di sambes model gini ya, berbaju warna ungu, kerahnya warna putih, benmukeng dan ya, dan jelas. Karena doang bagi kaji kan jumpa-jumpa benda gaya ngelogik. Ausnya ngelogik nangis lah dikaji kan. Tapi bantang nih, nanggan dilik nang kita keluar lagi. Kali isurnya cerita lah Umar kan. Cerita gasaknya. Muka cerita lah aja dukun dia. Jadi gitu katanya. Semalam aku ada masang. Oh iya pantas lah katanya. Iya. Kodamnya. Jadi untuk menjaga rumah kita lah katanya dari tapi dia dan ngacau katanya untuk menjaga naknya. Tapi walaupun tidak ngacau ya tapi kita cek dulu kan. Nampak begitu ya. Nampak masih nampak ya. Jadi ya, ada juga yang tadi masalah kontrakan, ada juga pengalaman di Sambas. Nah, coba. Kontrakan tapi pengalaman dari kawan-kawan sih. Saya langsung ngalami. Alhamdulillah lah ini. Masalah kayak langsung ngalami. Ada senior saya waktu ya. Semakin di tempat kami ya kan. Bahasanya kurang lebih agak lama lah juga dan sian orangnya gitu. Dulu emang jadi anak toleran tempat kumpul. Sian yang jameknya gitu sian. Jadi bahasanya yang jameknya bangsa iyalah. Kita tahu kan, tapi sudah waktu pas cari, tak salah cari apa kayak sampai malam pokok. Di malam, ya pas posisinya adalah ke acara itu udah balik sungainya, ada satu senior tuh yang masih tinggal di dapur ya. Ada kayak penyapu berjalan seorang, nyapu, tapi si anuang itu tapi nyapu udah aneh, tapi ingin gitu faktanya deh. Tapi nyata. Ya kita yang mikirnya kan kupeo, dianda ceritamu tuh kayak. Tapi emang ada sih. Tapi kawan saya kan ada juga yang bisa melatih lah.
Iya. Indigo lah iya. Indigo bisa berarti bahwa di sini memang ada. Katanya ada orang. Dan tujuannya kayak dia nak memperkenalkan dirinya gitu. Memperkenalkan bahwa menandakan bahwa kami itu ada di situ. Aspek. Nah, jadi karena kami kan maksudnya orang baru gitu. Dan penelitian aspek. Ya. Dan saya pun Dalam aspek. setelah kejadian dia, semangatnya saya diam sih waktu itu juga. Makanya dia ingat-ingat cerita dia kan, takaan seorang waktu itu. Kasih ngeranjang juga, aku ingat-ingat dia kan. Ada malam biasanya kartu-kartukan di atasnya, gitu. Positif thinking lah, mungkin tikus. Tikus lah iya. Nah, di dapur rasanya bunyi sendok aku ting 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 ting. Positif thinking mungkin kucing. Ya, Juga banyak. atau cacak sih Cacak. Banyak kejadian-kejadian ini tapi ya gimana nih? Iya. Kita anak jangan memang lah. Jiwa hitam. Iya kan memang lah ada. Saling menghargai lah. Antara kita dengan bangsanya. Toleransi. Ah, Dari panjang lebar yang kita bahas itu sebetulnya udah diteliti oleh Barat, khususnya keilmuan Barat, bahwa sesuatu yang berkaitan dengan gaib itu tidak ada sebetulnya, tidak bisa dilihat dengan kasat mata, dan itu terjadi apabila seseorang itu telah tertancap belief system di dalam neuron-neuronnya. Oleh karena itulah sesuatu yang kita khayalkan, bayangkan itu bisa benar-benar terjadi. Dan penelitian tersebut itu diteliti karena adanya kasus di Amerika Serikat, kasus pembulian seorang gadis dimasukkan ke dalam kulkas. Tetapi setelah dikeluarkan, gadis tersebut itu membeku dan dingin. Dan apa yang terjadi? Ternyata kulkas tersebut mati. Yang ada di, mungkin kata para ahli, para peneliti ini, yang ada di dalam pikiran wanita itu, dia sangat percaya bahwa kulkas itu sifatnya dingin. Oleh karena itu tubuhnya bereaksi mengeluarkan suatu zat kimia yang menyebabkan terjadinya pendinginan, dingin tubuhnya, membeku. Itu diteliti, dan itu pun berkorelasi dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya 1400 tahun yang lalu itu, bahwa manusia itu sesuai dengan prasangka hambanya. Itu hadis qudsi. Nah, Ya, saya pernah bacanya. dari Allah Hadis qudsi. langsung. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah kan itu. Hadis qudsi itu. Apa yang kita bayangkan itulah yang benar terjadi. Betul benar. Kita meyakini seperti itu. Dan Islam sendiri pun meyakini bahwa kita itu pada hakikatnya bangsa jin itu disembunyikan Tuhan di dimensi lain. Dan dikabarkan di dalam beberapa ayatnya bahwa manusia itu, manusia normal yang eksistensinya itu tidak perlu diragukan, pasti tidak akan nampak dengan bangsa jin katanya. Jadi ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada? nggak ada. Saya juga tambahan sih. Yang jelas saya kan termasuk rukun iman juga sih. Terima kasih. Kan percaya kepada hal gaib itu kan salah satu malaikat itu kan hal gaib. Nah, itu masuk. Kita Jadi nggak bisa dipisahkan gitu antara hal gaib dengan hal dunia itu. kita meyakini secara hakikat, tetapi secara teknikal itu bisa dibantah tadi. Yes. Oke. Oke, mudah si Anage nak berkomentar atau masukan atau saran. Kita tutup je lah. Boleh. Tutup je. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.